Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Rahmawati dengan NIM 0601232019, Prodi Ilmu Perpustakaan, Fakultas Ilmu Sosial. Di sini saya akan menjelaskan apa itu good governance, dan saya akan menjawab satu pertanyaan luas yang diberikan kepada saya dengan mata kuliah kewarganegaraan. Good governance setidaknya ada yang menjadi arus utamanya, yaitu pertama, good governance merupakan kinerja suatu lembaga, masal, pemerintah, perusahaan, atau organisasi masyarakat yang memenuhi prasyarat tertentu. Governing berarti mengarahkan atau mengendalikan, bahkan memengaruhi masalah masyarakat dalam suatu negara. Dua, good governance sebagai penopang keberlanjutan demokrasi itu sendiri. Tiga, good governance merupakan pengelolaan pemerintahan yang baik. Pilar-pilar good governance adalah pemerintah dan pemerintahan. Pertama, konsepsi. Kedua, bentuk pemerintahan, yaitu monarki, oligarki, dan demokrasi. Ketiga, bentuk pemerintahan, kerajaan, dan republik. Keempat, sistem pemerintahan, yaitu pemerintahan presidensial dan parlementer. Karakteristik sistem pemerintahan good governance ada beberapa, yaitu prinsip pada good governance. Satu, partisipasi masyarakat. Dua, penegakan hukum atau rule of law. Tiga, transparansi. Empat, peduli pada stakeholder. 5. Berorientasi pada konsensus. 6. Kesetaraan dan keadilan. 7. Efektif dan efisiensi. 8. Akuntabilitas. 9. Visi yang strategis. Penerapan good governance dilatar belakangi oleh hal-hal yang mendasar, yaitu 1. Tuntutan eksternal. 2. Tuntutan internal. Beberapa manfaat diterapkannya konsep good governance, yaitu 1. Berkurangnya secara nyata pihak KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme di birokrasi pemerintahan. 2. Terciptanya sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah yang bersifat efisien, efektif, transparan, profesional, dan akuntabel. 3. Terhapusnya peraturan perundang-undangan yang bersifat diskriminatif. 4. Terjamin. 5. Berorientasi pada konsensus, yaitu pengambilan keputusan harus didasarkan pada konsensus yang luas dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh pihak terkait. 6. Keadilan dan kesetaraan. Semua masyarakat harus memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dan mendapatkan manfaat dari pembangunan nasional. 7. Efektivitas dan efisiensi. Pemerintah harus memastikan penggunaan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan sumber daya secara maksimal. 8. Akuntabilitas. Para pemimpin diharuskan bertanggung jawab atas tindakan mereka dan wajib mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan. 9. Visi strategis. Pemerintah harus mempunyai visi jangka panjang yang jelas untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Prinsip good governance yang tidak berjalan dengan baik di Indonesia, yaitu pertama, transparansi. Masih terdapat beberapa masalah terkait tidak terbukanya informasi dan akses publik terhadap proses pengambilan keputusan. Contoh nyata dari masalah ini adalah korupsi dan birokrasi yang tidak transparan. 2. Akuntabilitas. Masih banyak kasus di mana pejabat publik tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka lakukan. Penyalahgunaan kekuasaan dan kurangnya penegakan hukum terhadap pelanggaran oleh para pejabat tinggi adalah isu utamanya. 3. Aturan hukum atau rule of law adalah hukum yang tidak diterapkan secara konsisten dan diskriminatif, serta campur tangan dengan politik dalam sistem peradilan merupakan masalah yang signifikan.
Solusi yang tepat untuk meningkatkan transparansi yaitu dengan memastikan pelaksanaan efektif dari undang-undang dengan terbukanya informasi yang luas dan bersifat jelas bagi yang melanggar. Kedua, memperluas dan memperbaiki platform digital untuk akses informasi publik sehingga memudahkan para masyarakat untuk mengakses data dan informasi mengenai kinerja pemerintah. Tiga, meningkatkan akuntabilitas dengan memperkuat peran-peran lembaga pengawas seperti Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan memperluas pengawasan oleh masyarakat melalui partisipasinya yang aktif dalam memantau kinerja pemerintah.